Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman karib yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah Allah SWT mengizinkan kita bertemu di majelis ini ya, di masjid ya, di rumah Allah SWT. Semoga pertama tentu kita berniat apa yang kita lakukan ini menjadi ibadah di sisi Allah SWT sebagai ibadah kepada Allah SWT, dan sebagai tambahan kita berharap apa yang kita lakukan juga membawa berkah dunia akhirat bagi kita, bagi lingkungan kita ya, dengan cara yang Allah SWT bisa memberikannya ya. Jadi kembali niat ini insyaallah penting, maka mari kita luruskan niat ya. Kita hadir sebagai bentuk ibadah dan mencari keridhaan Allah SWT, keberkahan Allah SWT. Sebagian ulama mengatakan, diantaranya mengatakan tentang pentingnya niat ya. Jadi karena niat yang benar itu bisa membesarkan amal ya. Tukabbiruhu an-niyah. Jadi banyak amal-amal yang sederhana, kecil, tapi tukabbiruhun niat, tetapi dibesarkan oleh niat. Jadi ada amalan-amalan yang besar, tapi dia menjadi tidak berkah, tidak bernilai, tidak berdampak besar karena niatnya tidak baik. Tapi ada amalan-amalan yang mungkin tampaknya kecil, tapi karena niatnya baik, maka keberkahan niat itulah yang bisa membesarkan amalan tersebut. Meskipun amalan itu terkesan sederhana atau terkesan kecil. Makanya dari konsep ini kita semua harusnya tetap pede, tetap optimis dengan apapun yang kita kerjakan, berbekal niat tadi ya, berbekal niat baik. Berbekal dengan niat baik, maka insya Allah Allah bisa membesarkan amalan tersebut karena niat kita. Membesarkan maksudnya pahalanya, dan yang juga penting membesarkan dampaknya, impact ya, dampak dari kegiatan tersebut. Hari ini insya Allah secara khusus kita akan mungkin bagian dari nuansa bulan ini ya, bulan lahirnya Nabi kita Muhammad SAW ya. Kita mencoba mengambil pelajaran dari Nabi kita Muhammad SAW yang dengan panitia kita kasih judul keren seperti Nabi Muhammad SAW ya. Sambil teman-teman mikir, monggo nanti mungkin di akhir bisa menyampaikan apa sih momen keren, atau kalau teman-teman ditanya cerita apa tentang Nabi Muhammad SAW yang menurut teman-teman keren gitu. Saya akan cerita beberapa, semoga tidak. Jadi nanti kalau ceritanya sama dengan cerita yang saya sampaikan, harus nyari cerita yang lain. Jadi sambil dengerin, coba cari kira-kira kalau teman-teman ditanya sama orang lain, kan kalau kita mengidolakan seseorang tuh pasti banyak yang ingin diceritakan. Misalnya orang mengidolakan siapa? Lionel Messi misalnya sekarang ngetop. Kalau ditanya pasti dia punya cerita tentang idolanya tersebut. Nah, jadi sambil dengerin silakan dicari kira-kira apa cerita teman-teman tentang Nabi Muhammad SAW. Apa dari Muhammad SAW yang menurut teman-teman wow gitu, sesuatu yang sangat menarik. Pertama kita akan bagi beberapa, ini dari saya, nanti di akhir baru kita minta teman-teman menyampaikan, selain juga boleh bertanya atau ya bisa bertanya, bisa menambahkan di akhir nanti ya. Pertama teman-teman, satu hal yang perlu untuk kita fahami bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu memang Rasulullah
Nabi Allah SWT yang di satu sisi manusia, sama seperti kita manusia, tetapi beliau punya keberkahan, kekhususan yang membuat beliau spesial. Nah, satu bagian ini jadi sesi tersendiri karena bagian ini bukan hal yang bisa dicontoh. Jadi kita tidak bisa mencontoh keberkahan Nabi kita Muhammad SAW yang bagian satu ini. Tetapi maksud dari bagian satu ini adalah membuat kita semakin ta'zim, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Semakin kita ta'zim, maka semakin kita bersemangat untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bahwa ini orangnya hebat, dan level hebatnya tuh beyond tadi. Kita mungkin senang kepada manusia-manusia dengan prestasi-prestasinya, tetapi Nabi kita Muhammad SAW ini di level yang jauh dari itu. Bahkan di level para nabi pun beliau lebih lagi gitu. Kan di antara kita, di antara manusia ya tentu tidak ada yang level nabi. Dan luar biasa ada sebagian ulama yang mengatakan ini untuk menunjukkan semangat ulama Islam, saking mereka semangat untuk menaikkan levelnya di sisi Allah SWT, ya, tetapi mereka sadar tidak mungkin mereka itu jadi nabi. Jadi di satu sisi ada semangat ingin menaikkan levelnya, tapi sadar tidak mungkin jadi nabi. Statementnya adalah seandainya kenabian itu dengan berusaha. Jadi seandainya kenabian itu diperoleh dengan usaha, ikhtiar, maka adalah sebuah kehinaan saya tidak jadi nabi. Ini masih pendahuluannya. Jadi apa statement ulamanya? Seandainya nubuwah itu diperoleh dengan ikhtiar, dengan usaha, maka sebuah kehinaan kalau saya sampai tidak jadi nabi. Jadi statementnya sebenarnya ya nggak mungkin dia jadi nabi. Tetapi saking para ulama Islam itu begitu begitu semangat mengejar sesuatu sesusah apapun, selama bisa dikejar pakai usaha dia akan kejar gitu. Selama bisa dikejar pakai ikhtiar dia akan kejar. Hanya memang jadi nabi itu tidak berbasiskan ikhtiar. Jadi tidak bisa teman-teman, wah saya mau belajar agama yang rajin supaya jadi nabi. Itu tidak bisa. Kalau jadi ulama, jadi mujtahid, ya, jadi seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mungkin bisa. Meskipun itu pun susah, tetapi mungkin bisa dengan berbekal semangat, ya, dan kerja keras dan izin Allah SWT mungkin bisa. Tapi menjadi nabi itu beda. Ya. Hanya tadi semangatnya tadi. Seandainya bisa diusahakan maka sebuah kehinaan saya tidak sampai level itu. Dan kalau nabinya diganti kan itu menunjukkan semangat luar biasa ya. Nabi mungkin enggak lah, tapi selain nabi kan banyak target lain yang tetap luar biasa untuk dikejar. Ya. Misalnya bisa kemampuan-kemampuan lain atau prestasi lain di bawah nabi yang bisa dikejar dengan ikhtiar. Khair. Jadi yang satu ini tentang kekhususan Nabi kita Muhammad SAW tidak untuk dicontoh karena memang tidak bisa dicontoh, ya. Tetapi perlu kita sadari begitu berkahnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ketika teman-teman melihat dan membaca sirah, tolong disadari manusia ini meskipun dia manusia sama seperti kita, tetapi punya kekhususan. Ya, di antaranya kisah yang menarik, ya, yaitu di awal ketika lahirnya Nabi kita Muhammad SAW, dan tradisi orang Arab saat itu adalah mencari ibu susuan, ya, mencari ibu susuan. Maka orang-orang dari Arab pedalaman atau dari Arab Baduy istilahnya, ya, yang masih kental istilahnya budaya Arabnya bahkan saat itu, ya, itu biasanya datang ke kota untuk mencari pekerjaan. Dan di antara pekerjaan, memang pekerjaan yang dituju adalah mencari bayi-bayi dari orang Mekah untuk diambil sebagai anak susuan, disusui. Makanya dalam fikih Islam nanti ada saudara sepersusuan. Itu
juga tidak boleh dinikah, ya. Tapi ada batasnya kalau secara fikih nanti. Ada batas berapa kali misalnya menyusuinya, ya. Maka wanita ini, ya, yang dalam kondisi juga ekonomi sedang susah saat itu, ya tentu namanya kita kenal, ya. Siapa? Halimah, ya. Halimah ini datang dengan suaminya, dan karena beliau pun datang dengan unta yang sudah capek, ya, unta yang tidak dapat konsumsi makanan yang baik, akhirnya telat, ya, datang ke Makkahnya dalam kondisi yang sulit. Maka yang didapat adalah bayi yang tidak diambil oleh pekerja atau para pekerja yang menjadi ibu susuan tadi, tidak diambil. Mengapa Nabi kita Muhammad SAW tidak diambil? Karena tidak punya ayah. Karena Nabi kita Muhammad SAW meskipun dari keluarga terhormat, beliau dari keluarga terhormat, tapi terhormatnya bukan terhormat karena kaya. Jadi keluarga Nabi kita Muhammad SAW itu, keluarga Quraisy itu secara umum terhormat bukan karena bukan karena kaya, tapi karena apa? Kakeknya Nabi kita Muhammad SAW itu apa? Mungkin kalau sekarang pengurus DKM lah, ya. Pengurus DKM. Terhormat karena menjaga Ka'bah, bertanggung jawab terhadap Ka'bah. Tetapi tidak dikenal sebagai keluarga yang kaya raya. Jadi ketika tidak ada bapaknya, Abdullahnya tidak ada, ayah dari Nabi kita SAW, maka para wanita-wanita itu seandainya ada opsi lain, mereka akan ngambil opsi lain. Tetapi Halimah ini datang dengan suaminya, tidak punya opsi lain. Hanya tersisa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi yang susah, ya. Hewan yang mereka tunggangi juga susah. Halimahnya sendiri karena mungkin kurang asupannya, produksi air susunya, ASI-nya juga tidak baik, ya. Jadi untuk anak-anaknya sendiri beliau khawatir sebenarnya, apalagi ditambah dengan anak lain yang akan menjadi anak susuannya. Tapi Masya Allah, teman-teman sekalian, kita bisa lihat sejak Halimah mengambil Nabi Muhammad SAW sebagai anak susuan, sejak saat itu keberkahan itu langsung terjadi kepada Halimahnya, kepada keluarganya, bahkan kepada untanya. Jadi ketika jalan pulang, Halimah yang telat, pertama ketika Halimah mencoba menyusui Nabi kita Muhammad SAW, maka didapati kondisi Halimah sendiri sekarang menjadi lebih baik, ya. Artinya bagi ibu-ibu yang menyusui, produksi air susunya itu ternyata jadi cukup untuk bahkan anak-anaknya dan Nabi kita Muhammad SAW, ya. Jadi bugar dan untanya juga jadi bugar, dan kondisi keluarga Halimah menjadi bugar. Artinya kehadiran Nabi kita Muhammad SAW, pemilihan Halimah untuk memilih Nabi kita Muhammad SAW itu sudah langsung berdampak kepada keluarganya, membawa keberkahan. Dan ini kembali teman-teman bisa baca, dan mari kita bayangkan, ya, orang yang dalam kondisi yang susah berubah dengan mengambil seorang anak, ya, itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keberkahan ini terjadi di banyak atau di semua kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kisah hijrah beliau SAW dari Makkah ke Madinah juga terjadi seperti itu. Ya, beliau dan Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mendatangi seorang wanita tua dalam perjalanan menuju Madinah, minta makanan sebenarnya. Lalu ya ibunya bilang, ya saya punya kambing sih, tapi kambingnya udah tidak menghasilkan susu, ya udah tua gitu. Maka Rasulullah mengiyakan, lalu diambil susunya oleh Nabi kita SAW, malah menjadi segar kembali. Itu berkah Nabi kita Muhammad SAW, tetapi secara umum kita tidak diajarkan untuk mencontoh berkah itu. Karena itu keberkahan yaitu keberkahan Nabi kita Muhammad SAW. Apa mungkin ada orang yang punya keberkahan seperti itu? Ini terkait akidah sih. Apa mungkin ada manusia yang punya berkah seperti itu? Pada batas-batas tertentu mungkin, ya. Itu yang kita sebut dengan karomah. Ya, pada batas tertentu mungkin, ya.
itu yang kita sebut sebagai karamah. Atas izin Allah SWT itu bisa terjadi, tetapi ada aturan yang para ulama sepakati, tidak mungkin karamah itu didatangkan by demand oleh orangnya. Jadi nggak bisa diulang-ulang lagi. Jadi orangnya tidak berkuasa atas hal tersebutnya. Dan tentunya tidak untuk ditunjukkan ya, tidak untuk dipertontonkan. Itu satu, bagaimana berkah Nabi kita SAW kepada Halimah, dan berlanjut terus. Bisa dibayangkan ya, keluarga Halimah yang asalnya dalam kondisi terpuruk ya, ekonomi yang susah, di lingkungannya ekonominya sedang susah, dan beliau pun termasuk yang susah di lingkungan yang susah ya. Lalu dengan datangnya Nabi kita Muhammad SAW, kondisi menjadi baik ya. Bahkan beliau juga dikagetkan, kalau teman-teman ikuti, ada kisah di mana kisahnya bagi kita mungkin terkesan fiktif ya, bahwa dada Nabi kita Muhammad SAW itu pernah dicuci 2 kali dalam sejarah hidupnya ya. Dan ini datang dalam hadis-hadis yang sahih. Para ulama menguatkan bahwa kejadian itu benar ya, bahwasanya Nabi kita SAW pernah didatangi malaikat Jibril, kemudian dibelah dadanya dan dibersihkan dengan air Zam-Zam ya. Terjadi 2 kali, saat kecil dan saat nanti mau Isra Mi'raj 2 kali. Jadi keluarga Halimah menyaksikan ini. Kejadian lain yang juga di luar nalar kita, poinnya kan, poin pertama ini bahwa Nabi kita SAW adalah orang yang luar biasa ya. Ada sisi-sisi kenabian yang tidak mungkin kita contoh, adalah salah satu kejadian yang juga luar biasa yang dan diabadikan dalam Al-Quran ya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW pernah membelah bulan ya. Dan beberapa studi saat ini mengkonfirmasi secara geologi batuan di bulan ada tanda-tanda, versi manusia tanda-tanda ya. Artinya versi ilmu pengetahuan kita hanya bisa menyatakan gayanya ilmu pengetahuan kan gitu. Ada kemungkinan ini batu pernah terbelah karena tanda-tandanya ada belahan di situ. Artinya ada sesuatu yang kepotong gitu. Kayak satu bagian kok belah tapi kayaknya sama persis gitu. Jadi pernah terbelah. Kejadiannya suatu saat orang-orang Quraisy mendatangi Nabi kita SAW dan meminta ayat, meminta tanda ya kepada Nabi kita SAW. Kalau kamu benar Nabi, maka tunjukkan kepada kami tanda-tandanya. Maka teman-teman sekalian, Nabi kita Muhammad SAW ini adalah Nabi yang atas kehendak Allah SWT, atas doanya pernah membelah bulan. Bulan mana? Ya, bukan bulan September, Oktober, November, bulan satelit bumi yang kita lihat ini. Tentu bulan yang sama dengan yang kita lihat saat ini. Ya. Dan cara orang-orang saat itu mengkonfirmasi, caranya gimana? Caranya mereka menunggu. Kalau benar bulannya terbelah, harusnya para pedagang yang nanti datang juga melihat bulan itu terbelah. Jadi bukan sihir. Kan kalau sihir hanya berlaku lokal ya, hanya kepada orang tersebut ditipu visualnya melihat bulan terbelah. Maka orang-orang kafir Quraisy itu ketika ada para pedagang yang baru datang, mereka datangi dan ditanya, apa ada di antara kalian yang melihat kejadian aneh tentang bulan ketika perjalanan? Ternyata mereka melihatnya. Tentu tidak semua ya, karena tidak semua orang juga melihat bulan pada saat bulan terbelah itu, tetapi ada sebagian yang melihat dan mengkonfirmasi itu. Kira-kira setelah terkonfirmasi apa semuanya masuk Islam? Tidak juga ya. Begitulah dalam ayat sebutkan ya, ayat tanda-tanda apapun yang Allah berikan, maka tidak semuanya masuk Islam. Dan itulah yang kita maknai di awal tadi, kita bersyukur kepada Allah SWT karena hidayah itu betul-betul dibukakan oleh Allah SWT ya, dibukakan oleh Allah SWT. Jadi meskipun orang mencari-cari hidayah, tetapi tetap yang membukakan itu adalah Allah SWT. Dan yang menarik lagi, jadi tadi membelah bulan, dan kembali tidak ada manusia yang bisa membelah bulan ya, kecuali dalam cerita kungfu. Saya ada yang pernah dengar cerita kungfu, untuk jadi murid dia harus bisa membelah bulan? Nggak ada ya? Nggak ada generasinya udah nggak ada yang tahu cerita kungfu boynya? Nggak ada yang tahu.
Kalau di angkatan saya, komik yang terkenal itu namanya Kung Fu Boy. Tokohnya namanya Chin Mi. Jadi salingan sebentar. Untuk jadi murid, dia harus membelah bulan. Akhirnya cara dia membelah bulan seperti apa? Dia ambil air di tempat air gitu. Lalu ada pantulan bulan di situ, itu yang dibelah. Artinya dibelah, airnya terbelah sehingga bulannya seperti terbelah. Cuman sampai itu ya. Tapi Nabi kita SAW benar-benar membelah bulan. Kejadian lain yang tentu juga luar biasa adalah Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Kalau teman-teman ikuti Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW, ada satu momen yang luar biasa, yaitu momen di mana malaikat Jibril pun izin, ya Muhammad, saya nggak bisa lagi nemeni. Jadi ada level yang sekali bermalaikat Jibril saja itu tidak bisa mendampingi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manusia yang pernah paling dekat kepada Allah SWT itu hanya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi beliau naik ke langit, menembus langit, ya, sampai ke tempat yang disebut Sidratul Muntaha, tempat yang paling dekat dengan Allah SWT. Dan itu hanya Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan tadi yang kalau kita cerita, ikuti ceritanya tentu dari awal udah luar biasa ya. Dalam semalam bisa dari Makkah ke Baitul Maqdis. Itu pun sesuatu yang nggak kepikir saat itu. Ya. Jadi kalau sekarang mungkin Makkah Baitul Maqdis, saya lupa jaraknya berapa, tapi mungkin bisa diandaikan ya dalam semalam dari sini nyampe Padang misalnya. Pakai kendaraan itu saja udah aneh ya saat itu. Sekarang bisa pakai pesawat. Itu sudah luar biasa. Lalu ada kejadian-kejadian lain. Sebelum berangkat saja dada Nabi kita SAW kembali dibuka untuk yang kedua kalinya, dibersihkan. Tetapi yang cerita nendang sekali itu ketika Jibril sendiri nggak bisa naik. Jadi bahkan malaikat Jibril yang mulia itu meminta izin, saya tidak bisa lagi menemani. Karena semakin tinggi kepada Allah, semakin tinggi dan dekat kepada Allah SWT, ya tentu tinggi ini bukan sesuatu yang simple untuk dibayangkan. Yang jelas semakin mulia, maka malaikat Jibril tidak bisa ikut ke sana. Jadi teman-teman sekalian, Nabi yang kita contoh ini adalah Nabi yang pernah begitu dekat kepada Allah SWT, bahkan lebih dekat daripada malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril aja nggak punya tuh tiket atau istilahnya visa atau izin untuk naik level tersebut, dan Nabi kita SAW bisa naik ke level tersebut. Ya. Jadi itulah Nabi kita SAW, di samping sisi kemanusiaan beliau sebagai manusia, beliau punya kekhususan yang luar biasa. Jadi tidak ada manusia yang pernah sampai di level itu. Bahkan bukan hanya manusia dan malaikat, tidak ada yang pernah nyampe level itu kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu luar biasanya beliau. Dan secara manusia memang manusia, tetapi kita bayangkan di antara hal yang luar biasa dari beliau, keringat Nabi kita Muhammad SAW itu sampai dia dikumpulkan. Anas bin Malik pernah cerita, suatu saat Nabi kita SAW pernah datang ke rumahnya, lalu tidur siang, tidur lah ya, dan berkeringat beliau. Maka keringatnya itu dikumpulkan oleh ibunya, Ummu Sulaim. Dikumpulkan dan dijadikan parfum. Dan para sahabat juga banyak yang menyatakan bahwasanya keringat Nabi kita SAW itu wangi. Jadi keringat Nabi kita SAW adalah keringat yang wangi. Jadi beda dengan kita tentang kondisi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kembali, kerennya hal tersebut bukan keren yang bisa kita contoh. Jadi bukan tujuan kita belajar tentang Nabi kita SAW supaya apa? Supaya keringat saya wangi. Gimana caranya? Itu bukan begitu. Kita tidak pernah diajarkan untuk mencontoh hal-hal seperti itu. Dan para sahabat memang sampai pada level sisa air wudhu Nabi kita SAW itu diperebutkan oleh para sahabat. Saking berkahnya
sisa air wudhu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ini sisi luar biasanya Nabi kita Muhammad SAW. Dan kalau teman-teman ikuti sirah Nabi kita SAW, ada di dalam salah satu sirahnya ada perjanjian Hudaybiyah. Jadi Nabi kita SAW mau umrah tetapi dilarang. Maka banyak banyak utusan yang dikirim ke rombongan Nabi kita SAW untuk melobi, janganlah umrah dulu saat ini. Ya, akhirnya dipending di tahun berikutnya. Nah, salah satu yang melobi itu datang ke rombongan Nabi kita SAW, dan di antara laporan mereka ke pasukannya, ke kaum Quraisy adalah begitu luar biasanya kepemimpinan Nabi kita Muhammad SAW. Selain ditaati, orang-orang itu rebutan sisa wudhunya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi para sahabat itu rebutan untuk mengambil sisa wudhu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ada kisah-kisah yang seperti itu, teman-teman bisa dapati kembali. Kisah-kisah seperti itu pelajarannya apa? Membuat kita semakin ta'zim, hormat, membesarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa manusia ini, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bukan manusia biasa. Ya, bukan manusia biasa. Bahkan pernah ditanyakan kepada beliau SAW, kapan Allah merencanakan, artinya kurang lebih merencanakan mengirim kamu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan SAW, ketika Allah SWT mulai mau menciptakan Nabi Adam, Allah SWT memang telah menyebutkan nama Muhammad SAW. Ya, dan itu kita dengar ceritanya, dikabarkan di dalam Taurat, dikabarkan dalam Injil tentang adanya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita masuk di hal-hal yang keren, dan ini bahkan menjadi tujuan utama kita bisa, bahkan kita diajarkan untuk mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di antara kisah beliau, dan ini secara umum tentunya kita umat Islam diperintah untuk ikut kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah ini bahkan diikuti oleh Nabi kita Muhammad SAW, atau terjadi ketika Nabi kita Muhammad SAW belum menjadi Nabi dan masih dalam usia yang muda. Kisahnya disebut Hilful Fudul. Hilf itu artinya perjanjian, Fudul itu orang-orang yang mulia. Jadi kejadiannya, dan ini kita masuk kepada spirit bagaimana semangat atau ajaran Nabi kita Muhammad SAW yang perlu untuk kita contoh. Jadi kerennya Nabi kita SAW dari kisah ini. Jadi ceritanya ada orang pedagang, ya, datang ke Makkah. Dia mau berdagang. Lalu di Makkah ada orang mengambil dagangannya, ya, sudah diberikan dagangannya. Lalu orang yang beli dan juga pedagangnya ini umrah dulu, melaksanakan umrah. Setelah umrah di Makkah, ya, umrah itu kira-kira berapa lama sih? Berapa lama? Ada yang tahu umrah berapa lama? Berapa lama? Ya, umrah nggak nyampe sehari ya. Umrah hitungannya jam, bisa beres gitu. Kalau umrah saja. Kalau umrah yang dari kita memang ada banyak tambahan-tambahannya. Misalnya ke Madinah dulu, ya. Padahal umrah tidak harus ke Madinah, umrah di Makkah saja. Tapi ya karena kita jauh, sayang juga kalau cuman ke Makkah. Ya, tapi umrahnya sebenarnya sebentar. Setelah umrah ditagih. Dan orang yang belinya ini adalah orang yang posisinya kuat. Secara sosial, secara ekonomi pun sebenarnya kuat. Jadi bukan orang yang nggak punya duit gitu. Tetapi dia nolak untuk bayar. Terus nolak untuk bayar, ditagih-tagih, nolak untuk bayar. Akhirnya pedagang ini demo. Cara demo di zaman itu adalah dengan berdiri di tempat keramaian lalu membacakan syair. Jadi keluhannya itu disampaikan dalam bentuk syair. Kalau sekarang mungkin orang demo suka apa istilahnya? Ya dia ngomong ya, pakai pengeras suara dan lain sebagainya, meyakinkan orang-orang tentang idenya.
Saat itu caranya adalah dengan melantunkan syair. Syair yang menunjukkan menyinggung orang-orang Makkah, bukankah ini tempat yang mulia? Bukankah Makkah tempatnya Baitul Haram ini ya hanya untuk orang-orang yang memenuhi amanah, orang yang terhormat dan lain sebagainya. Kok bisa ada orang yang diambil haknya di tempat yang mulia ini? Jadi menyinggung orang-orang Arab ya, mengambil sisi posisinya sebagai warga dari tempat terhormat. Akhirnya orang-orang mulai mendukung ide itu, dan salah satu anak muda atau sebagian mengatakan satu-satunya anak muda yang ikut di situ adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poinnya apa? Nabi kita Muhammad saat itu muda, tetapi beliau sudah peduli. Muda tapi sudah peduli bahwasanya ada orang yang haknya diambil oleh orang lain, dan beliau ikut gitu. Jadi beliau tidak kan nama perjanjiannya Hilful Fudul. Fudul itu orang-orang terhormat. Tetapi beliau sukarela ya. Dan juga bukan berarti beliau ingin ingin gabung ingin menjadi terhormat ya. Tetapi beliau merasa terpanggil, ada orang yang diambil haknya, beliau harus ikut membela orang tersebut. Dan ini sebelum turunnya wahyu. Sebelum Nabi kita SAW menjadi Nabi, beliau ikut dalam Hilful Fudul, beliau membela orang tersebut. Ya. Akhirnya ada pertemuan dan ada perjanjian, yaitu namanya Hilful Fudul. Perjanjian dari orang-orang mulia di Mekah saat itu, bahwasanya orang Mekah harus menjamin semua orang yang ada di Mekah tidak dizalimi atau haknya bisa dipenuhi. Maka orang yang tidak bayar ini didatangi dan diminta bayar, akhirnya bisa bayar. Jadi poinnya, spiritnya adalah Nabi kita SAW adalah orang yang peduli dan ikut turun tangan terhadap tadi untuk membela orang-orang yang terzalimi. Nah, kalau ini bisa dicontoh, bahkan ini diantara bentuk spirit agama Islam, ya, yaitu untuk membela kebenaran, ya, istilah kerennya sekarang. Meskipun membela kebenaran ini mungkin sekarang kesannya jadi fiksi ya, jadi kayak hanya di film ya. Tetapi itu sebenarnya juga harus dilakukan, dan itu yang dipilih Nabi kita Muhammad SAW dalam kejadian Hilful Fudul. Padahal beliau adalah orang yang masih muda, ya, orang yang masih muda. Dan ini poin ini kita masuk di atau mengambil lagi pelajaran ya, bagaimana kerennya Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Qasas ayat 83 juga ya. Nanti kita tambah lagi dengan kisah tadi supaya tidak salah faham bahwasanya Nabi kita SAW ikut dalam Hilful Fudul itu bukan supaya dikenal, bukan supaya ingin menjadi orang yang fudul. Orang yang fudul artinya terkemuka di saat itu, bukan, tetapi karena keinginan beliau untuk membela si orang yang ditolimi tadi. Dan ada ayat Al-Quran yang menarik, dan ini mewakili Nabi kita Muhammad SAW, disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim di surah Qasas ayat 83, dan ini menjadi semangat Islam, semangat yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam ayat ini disebutkan tilkad darul akhirah, itulah negeri akhirat. Jadi Allah cerita tentang surga, dan Allah sebutkan tentang kenikmatan negeri akhirat tersebut. Belok sedikit supaya lebih mengena. Akhirat itu apa sih?